CEO wanita itu secara tidak sengaja melihat pacarnya yang telah dia cintai selama 3 tahun mengendarai mobil mewah miliknya untuk menjemput seorang magang yang baru saja selesai bekerja. Pelukan mesra mereka langsung membuat CEO wanita itu sadar bahwa hubungan mereka berdua tidak sesederhana yang dia kira. Dan benar saja, detik berikutnya, pacarnya mengirim pesan, mengatakan bahwa perutnya tidak enak dan mungkin harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Sementara itu, sang magang juga memposting di media sosial dengan bersemangat mengatakan bahwa dia akan pergi berlibur bersama pacarnya. Melihat semua ini, CEO wanita itu hanya merasa tertawa. Selama 3 tahun ini, dia membeli mobil dan rumah untuk pacarnya. Namun, ternyata dia menggunakan uangnya untuk merawat wanita lain. CEO wanita itu langsung memanggil pacarnya ke kantor. Dia sudah menyiapkan obat MAK karena sumber ekonomi pacarnya sangat bergantung padanya. Pacarnya pun terpaksa mengembalikan mobil itu dengan enggan. Namun, tindakan ini membuat magang wanita itu sangat marah. Pacarnya buru-buru menjelaskan bahwa CEO wanita itu adalah bibinya. Jadi, dia harus merayunya. Setelah itu, dia datang ke kantor CEO wanita itu, yang mengejutkan pacarnya. CEO wanita itu langsung menariknya dan berfoto bersama. Kemudian memposting foto tersebut di media sosial. Melihat ini, pacar wanita itu langsung menelepon dengan marah. Pacarnya panik dan merebut telepon dari tangannya. Dengan marah bertanya mengapa foto itu diposting. Dia berdalih bahwa pembimbingnya sangat memperhatikan etika pribadi, dan media sosial CEO wanita itu hampir menghancurkannya. Setelah itu, pacarnya pura-pura marah dan pergi. Dia yakin CEO wanita itu akan meminta maaf. Namun, dia tidak tahu bahwa kesabaran CEO wanita itu telah habis. Ketika mengetahui pacarnya berencana pergi ke restoran mewah dengan wanita licik, CEO wanita itu langsung menyuruh sekretaris membekukan semua kartu tambahan pacarnya dan mengirim orang untuk mengambil mobil pacarnya. Sementara itu, pacar wanita itu yang tidak tahu apa-apa, untuk tampil keren di depan pacarnya, membelanjakan banyak uang, membeli sebotol minuman berharga ratusan juta. Kini, dia semakin terperdaya dengan pujian dari wanita licik. Namun, ketika waktunya untuk membayar tiba, dia terkejut. Semua kartu kreditnya dibekukan. Dia menyadari bahwa CEO wanita itu sedang marah dan berpura-pura mengatakan bahwa komputernya rusak dan perlu diperbaiki. Meminta CEO wanita itu untuk mentransfer sedikit uang padanya. Pacarnya bahkan meminta CEO wanita itu untuk mengantarkan hadiah ulang tahun ke pintu sekolah. Baru dia akan memaafkannya. Keesokan harinya, CEO wanita itu bersama sahabatnya pergi ke sekolah. Sahabatnya memperkenalkan seorang pria tampan yang lebih perhatian kepada CEO wanita itu. Pria ini adalah salah satu cowok paling populer di sekolah. Dia dengan langsung berkata bahwa dia ingin bersama CEO wanita itu, dan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendam pada pacarnya, karena pacarnya merebut kesempatan kuliah di luar negeri darinya. Jadi, merebut tunangannya sekarang bukanlah hal yang salah. Mendengar perkataan pria tersebut, CEO wanita itu hanya bisa tertawa. Lalu dia menyuruh pria itu untuk mengambil mobil dan menjemputnya. Pria itu tanpa ragu langsung setuju, dan pergi ke dealer mobil untuk mengambil mobil. CEO wanita itu pun berdiri di depan sekolah menunggu. Saat itu, CEO wanita itu secara tidak sengaja bertemu dengan pacarnya. Pacarnya yang masih bodoh mengira CEO wanita itu datang untuk meminta maaf. Dengan penuh percaya diri, dia berjalan mendekat, mengatakan bahwa karena CEO wanita itu datang langsung, dia akan memaafkannya. Pacarnya segera bertanya apakah CEO wanita itu membawa Porsche yang dia janjikan. Mendengar itu, CEO wanita itu hampir tertawa marah. Sudah sampai seperti ini, pacarnya masih berharap dia memberi hadiah. Namun pacarnya masih dengan tanpa rasa malu berkata bahwa dia bukan mencari hadiah, hanya ingin CEO wanita itu tahu untuk tidak terlalu marah. Pada saat itu, pacarnya juga datang bersama wanita licik. Dia mengira CEO wanita itu adalah bibinya pacarnya. Tanpa rasa hormat, dia memanggil CEO wanita itu wanita tua.